Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kasih karunia-Nya, anugerah-Nya yang boleh kita nikmati sampai pagi hari ini. Kita boleh menikmati betapa pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam dan kita dapat bangun dalam satu keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur, kami boleh berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, yang boleh menyatakan kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Pagi yang baik ini kami mau mendasari seluruh aktivitas kami dengan kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu tidak kehilangan upah. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya percaya bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita mengiring, di dalam kita melayani Tuhan, tentu kita juga mengimani bahwa setiap kita pasti akan menerima upah daripada Tuhan. Nah itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau belajar lewat firman Tuhan. Untuk kita mengerti, untuk kita memahami, untuk kita menyadari bahwa untuk menerima upah bukanlah hal yang mudah. Untuk menerima upah bukanlah hal yang gampang. Segampang kita mungkin berpikir bahwa kita akan menerima upah. Lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar. Orang-orang yang bagaimana yang akan menerima upah. Orang-orang yang bagaimana yang tidak akan kehilangan upah dari Tuhan. Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan jelas, bagian terakhir dari Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini, harus menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama sebagai orang-orang percaya, bahwa tidak semua orang akan menerima upah. Tidak semua orang yang mencari Tuhan akan mendapat upah. Karena dengan jelas orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhanlah yang akan apa? Menerima upah dari Tuhan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita, dalam kita menjalani kehidupan iman kita, mari jadilah orang-orang percaya, jadilah anak-anak Tuhan, jadilah umat Tuhan yang apa? Yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam kita menjalani pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, mari sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhanlah yang akan menerima
upah dari Tuhan. Yang kedua, orang yang bagaimana yang akan menerima upah dari Tuhan. Orang yang bagaimana yang tidak akan kehilangan upahnya dari Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tidak melepaskan kepercayaannya pada Tuhan. Dengan jelas firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, akan ada banyak orang yang kehilangan upah yang besar daripada Tuhan. Kenapa? Karena mereka melepaskan kepercayaannya. Mereka melepaskan keyakinannya. Mereka menjual keyakinannya. Mereka menukar kepercayaannya dengan hal-hal dunia. Itu sebabnya pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua, orang-orang yang telah melepaskan kepercayaannya, orang-orang yang telah menukar keyakinannya, mereka tidak akan pernah menerima upah dari Tuhan. Tapi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, jangan membiarkan kita kehilangan upah dari Tuhan. Tetaplah pegang kepercayaan kita. Tetaplah pelihara keyakinan kita. Tetaplah pelihara iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Karena apa? Ada upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang apa? Yang memegang keyakinannya, yang memegang kepercayaannya kepada Kristus Yesus Tuhan. Mereka akan menerima upah yang besar dari Tuhan. Yang ketiga, orang-orang yang bagaimana yang akan menerima upah dari Tuhan. Orang-orang yang bagaimana yang tidak akan kehilangan upah dari Tuhan. Yang ketiga yaitu orang yang melakukan segala sesuatu semata-mata karena Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24 jelas di sana firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada banyak orang yang akan kehilangan upah dari Tuhan. Karena mereka melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang salah. Mereka melakukan sesuatu dengan apa? Cara yang salah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada orang-orang yang melakukan sesuatu supaya dilihat orang. Ada orang-orang yang melakukan segala sesuatu supaya apa? Mendapat pujian dari manusia. Tapi kita sebagai orang-orang percaya diingatkan, mari lakukan segala sesuatu karena apa? Tuhan. Semata-mata karena Tuhan, bukan hal yang lain. Motivasi kita harus benar. Karena orang-orang yang melakukan segala sesuatu karena Tuhan, semata-mata karena Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka orang-orang seperti inilah yang nantinya akan menerima upah dari Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang tidak akan kehilangan upah ketika Kristus datang kali yang kedua untuk membalas saudara dan saya menurut apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih firman Allah sudah kami dengar bersama-sama pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami melakukan segala sesuatu. Ajar kami untuk kami terus memegang keyakinan, kepercayaan kami kepada Engkau. Ajar kami supaya kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau akan memberikan upah
kepada setiap kami sebagai anak-anak-Mu. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.